Saya Letjen TNI Anumerta MT Haryono. Malam itu pasukan Cakra Birawa datang ke rumah saya dan meminta saya agar segera menghadap Presiden Soekarno di istana. Tapi karena kecurigaan istri saya begitu pula dengan saya, lalu istri saya mengatakan pada pasukan agar kembali pada pukul 8. Tapi permintaan istri saya itu ditolak oleh para pasukan pemberontak. Maka dengan segera saya mematikan lampu kamar dan menyuruh istri saya pindah ke kamar sebelah, dan saya menunggu penyerang pertama masuk ke kamar saya. Saat penyerang pertama masuk, saya berusaha merampas senjata yang dipegangnya, tapi saya tertembak oleh penyerang itu. Lalu jasad saya diseretnya keluar melalui pekarangan rumah dan dimasukkan dalam truk yang sudah menunggu di luar rumah untuk dibawa ke lubang buaya dan dimasukkan ke sumur maut itu bersama rekan saya, Maijen TNI Anumerta DI Panjaitan. Saya menjadi target operasi G30 SPKI karena keberhasilan saya dalam menggagalkan penyelundupan senjata dari RRC untuk PKI guna mempersenjatai buruh dan tani. Pada malam penculikan itu saya gugur ketika saya sedang memanjatkan doa. Pasukan laknat itu menembaki tubuh saya beberapa kali, dan tubuh saya dibawanya ke lubang buaya untuk dimasukkan ke sumur maut itu. Tapi saya rela berkorban untuk negara dan membela ideologi Pancasila. Salam cinta saya untuk negara tercinta ini, dan untuk anak istriku serta keturunanku. Semoga Tuhan selalu memberkati. Saya Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Selain Jenderal Nasution, sayalah orang yang paling diincar PKI. Karena saya tegas menolak dibentuknya Angkatan Kelima. Saat malam penculikan itu, saya dibangunkan oleh anak laki-laki saya dan memberitahu saya bahwa di luar rumah sudah ada banyak sekali tentara. Setelah saya bertemu dengan mereka, saya diminta untuk menghadap ke istana. Dan ketika saya berbalik badan untuk mengganti pakaian, tak lama mereka langsung menembaki tubuh saya dari arah belakang. Biarlah saya berkorban untuk negara ini, sekarang giliran kalian. Dan jangan membiarkan paham komunis berkembang kembali di negara kita. TNI Anumerta Siswondo Parman, salah satu korban G30 SPKI yang hidup pada saat saya dibawa ke lubang buaya malam itu. Setelah saya sampai di sana, saya mengalami penyiksaan. Dipukul, ditembak di beberapa bagian tubuh saya tanpa ampun. Sama seperti halnya Jenderal Yani, saya menolak keras dibentuknya Angkatan Kelima oleh PKI itu. Juga karena saya menolak menekan adanya Dewan Jenderal. Karena itu semua fitnah kejam dari mereka. Saya Maijen TNI Anumerta R. Suprapto. Awal masa pendudukan Jepang, saya pernah dipenjarakan oleh tentara Dai Nippon ketika saya masih menjadi siswa Akademi Militer di Bandung. Setelah proklamasi, saya ikut berjuang melawan tentara Dai Nippon. Dalam operasi itulah saya berkali-kali selamat dari kepungan tentara Dai Nippon. Tapi ketika terjadi pemberontakan G30 SPKI itu, saya justru gugur di tangan bangsa saya sendiri karena fitnah keji yang dilancarkan komunis itu. Tapi biarlah itu menjadi penutup rangkaian perjuangan saya demi tegaknya NKRI dan ideologi Pancasila. Lanjutkan perjuangan kami dan jangan beri kesempatan untuk komunis berkembang kembali di negara tercinta. Saya agen polisi Sukitman. Sayalah penemu lokasi sumur maut lubang buaya sekaligus memberi petunjuk kepada pasukan gabungan TNI saat mencari jenazah pahlawan revolusi itu. Karena pada saat malam penculikan itu, saya juga dibawa ke lubang buaya oleh gerombolan pasukan penculik dan sempat ditahan di sana. Tapi saya dibiarkan hidup oleh pasukan pemberontak karena mungkin melihat pangkat saya yang masih rendah dan bukan ancaman untuk mereka. Setelah beberapa lama pasukan gerombolan itu mendiami sekitaran lubang buaya, pasukan pemerintah datang mengepung basis mereka di situ. Dan saya ditemukan oleh salah seorang prajurit TNI ketika saya sedang tertidur pulas di bawah kolong truk karena kepala saya terasa pusing sekali. Akhirnya saya dibawa oleh pasukan TNI dan menjalani beberapa interogasi dengan pihak TNI. Berkat kerjasama yang baik antara pihak TNI dan saya, akhirnya lokasi sumur maut itu ditemukan atas petunjuk dari saya.
malam penculikan itu. Waktu malam itu Ade lagi tidur sama papa mama. Terus tiba-tiba mama nutup pintu kamar karena ada tentara yang mau masuk. Terus tiba-tiba Dede udah digendong sama bibi. Dan Dede lihat mama nganterin papa ke arah belakang. Saat itu juga Ade ngedengar suara tembakan kenceng banget. Dan ternyata Ade kena tembakan dari senjata tentara itu. Ade waktu itu sempat bilang, Ade salah apa, Pak? Setelah kejadian itu, Ade sempat dirawat 5 hari di rumah sakit. Bahwa Ade diambil sama tentara-tentara yang datang ke rumah papa itu. Ade cuma berharap kejadian itu tidak terulang.